Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke, di video kali ini kita akan unboxing dan review ya Skyzone O4X FPV Google flagship ya, yang dikeluarkan oleh brand Skyzone. Ini saya beli untuk menggantikan Google saya yang lama, Versac HDO. Nah, yang saya beli ini Skyzone O4X versi 2 warna merah ya. Nah, boxnya bentuknya seperti ini, masih dibungkus plastik ya. Ini langsung kita buka aja. Oke, ini langsung kita buka aja ya, isinya ada apa aja. Oke, yang didapat pertama ini ada buku manual dan ada kartu garansi ya, sepertinya. Oke, terus ini ada dua box warna putih ya, kardus. Kita buka yang ini, yang besar dulu. Ini kayaknya Google-nya. Ini kita taruh aja dulu. Terus untuk kotak yang kecil ini ada apa aja? Ini ada antena ya, antena model panjang gini. Terus ada berbagai macam kabel. Ini ada kabel USB Type C. Kemudian ada kabel RCA ya, ini ada warna yang kuning sama putih nih. Terus ada apa lagi? Ini ada kabel lagi. Ini kabel head track kayaknya ya, atau kabel audio ya. Terus ada antena lagi. Terus ada apa lagi nih? Nah, ini ada kabel untuk power ya, untuk connect ke lipo baterai. Kayaknya udah semua untuk yang kotak yang kecil. Oke, ini kita simpan aja. Kita buka yang kotak yang besar ini ya. Oke, isinya ternyata case ya. Case, di atasnya ini ada tulisan Skyzone. Jadi ini udah dapat ya di paketnya, pembeliannya. Untuk case nya ini juga udah disediain, sama kayak Versac sih sebenarnya. Oke, kita buka aja. Oke, isinya itu adalah Google-nya ya. Nah, ini ada foam, ada dapat dua foam ya, jenis yang kulit sintetis ini sama jenis yang model busa. Oke, kita singkirkan dulu. Nah, ini penampakan Google-nya ya. Oke, ini kita simpan dulu ya case-nya. Ini Google-nya bentuknya seperti ini ya, masih di dalam plastik. Ini yang saya beli warna merah ya, bentuknya seperti ini. Oke, kita langsung buka aja. Oke, kita dapat faceplate ya. Ini faceplate tambahan ya, atau faceplate cadangan ya. Oke, kita taruh dulu. Nah, ini Google-nya. Di sini juga udah terpasang faceplate ya. Jadi kita dapat dua faceplate. Satu yang udah kepasang di Google-nya, satu lagi yang tadi cadangannya. Oke, teman-teman, kita akan coba lihat barangnya lebih dekat ya. Ini si Skyzone. Jadi ini udah saya pasang foam plate-nya ya. Dia udah disediakan dua ya, yang tadi udah saya sebutkan. Ada yang modelnya lebar gini, sama ini yang lebih sempit, tergantung dari bentuk wajah si pilotnya. Itu cocok untuk yang model lebar gini atau yang seperti ini yang lebih agak melengkung. Nah, setelah saya coba, saya lebih cocok yang agak lebar gini ya, karena bentuk kepala saya itu agak melebar gini. Kalau yang ini mungkin untuk pilot yang ukuran kepalanya mungkin yang agak kecilan ya. Jadi ini udah disediain, udah bagus banget. Dan ini udah saya pasang ya foamnya. Cuman saya pasang ternyata lebih nyaman yang pakai ini. Jadi ini foamnya juga udah disediakan di paketnya. Foam yang model apa nih ya, model busa ya, model yang busa, sama foam yang model ini kayak kulit sintetis ya mungkin. Dan saya lebih nyaman pakai yang ini. Ini bentuknya ya. Jadi di sebelah depannya itu seperti ini. Di atasnya itu ada fan. Ini bahannya dari besi ya, kayaknya dari metal. Terus yang saya beli ini yang warnanya warna merah. Ini bentuknya warna merah glossy, bukan doff ya. Nah, untuk receiver modulnya dia ada dua ya. Yang pertama di sini yang udah disediakan di paket pembeliannya, dia pakai Skyzone Steady View.
Nah, ini kalau dibuka, ini bisa dibuka ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini RF modulnya ya. Ini pakai steady view. Ini sama persis dengan yang punyanya Isin Rapid Mix ya. Itu sama juga secara fitur dan segala macam itu sama juga. Dan yang membuat spesial untuk Google ini tuh udah disediakan 2 bay untuk RF modul. Jadi kalau misalkan kalian kurang puas pakai satu RF modul, itu di sebelah sini juga bisa dibuka ya. Nah, di sini juga bisa dipasang receiver modul juga yang kedua. Jadi ini yang utama, ini yang secondary ya. Tapi kalau pengen jalan secara kuat Varsity, saat ini yang disupport oleh si Skyzone O4X itu cuman yang steady view. Jadi yang bisa jalan itu kalau ini RF modul yang pertama itu steady view, yang kedua itu juga steady view. Nah, itu baru jalan kuat Varsity-nya. Nggak bisa kalau misalkan yang pertama ini steady view, yang satunya bukan steady view, misalkan diisi TPS Fusion atau Rapid Fire gitu, itu nggak akan jalan. Oke, ini kita tutup aja lagi. Nah, ini untuk di bagian atasnya ini cuman ada 4 tombol pengaksesan ya. Yang sebelah kanan sama kiri ini ada jack wheel. Nah, ini bisa digerak-gerak ini, sama ada tombol masing-masing kanan sama kiri ini ada 1. Yang tombol kiri ini untuk start stop recording. Kalau yang tombol yang kanan ini untuk nampilin main menu ya, main menu di Google-nya. Nanti akan coba saya tunjukkan. Sementara untuk yang ininya untuk menggerakkan navigasi atau kursornya. Jadi ini cukup ringkas ya, daripada banyak tombol kayak Google yang lain. Dengan seperti ini akan cuman aksesnya cuman kalau yang enggak yang ini ya. Jadi cukup bagus secara desain. Ini saya suka. Terus untuk yang di bagian bawah, nah di bagian bawah ini yang pertama ini ada untuk audio ya, 3,5 mm jack. Terus ini ada AV, ini kayaknya sih AV out ya yang ini. Terus di sini ada micro SD. Nah, micro SD nya ini katanya support sampai 128 GB. Ini kita masukin aja ya, micro SD nya ini saya juga ada, kita masukin. Nah, ini anaknya salah satu Google Skyzone itu posisi micro SD nya itu ada di bawah gitu ya, gampang diakses untuk misalkan kita mau mindahin footage kita ke komputer atau ke handphone, itu gampang ngambilnya. Beda kalau pakai punya yang Fatshark ya. Kalau Fatshark itu kan ada di sini nih, agak susah untuk ngambilnya. Biasanya saya ngambil pakai pinset ya. Nanti kita coba compare ya dengan Google yang udah saya pakai, Fatshark HDO. Nanti kita coba compare dengan si Skyzone O4X ini. Terus ini ada HDMI in port ya. Jadi ini HDMI ini bisa kalian pakai nanti buat SharkPipe, platform IPV digital yang dari punyanya Fatshark. Cuman memang kualitasnya sih masih kalah jauh ya dengan DJI. Tapi ini udah support kalau misalkan kalian mau add-on modulnya si Fatshark, nanti bisa nempel di sini. Kemudian HDMI-nya dicolokkan di sini ya. Terus ini ada IPD adjustment ya, sama focus adjustment. Nah, ini yang bikin saya harus upgrade ya ke Skyzone. Itu karena salah satu faktornya itu ada fitur ini ya. Jadi ini udah nggak pakai lensa diopter ya di sini kayak Fatshark HDO yang punya saya yang lama itu. Karena saya pakai kacamata ya, mata saya itu minusnya parah banget gitu. Jadi pakai lensa bantuan diopter di sini kalau di Fatshark HDO. Nah, untuk yang si Skyzone ini udah nggak perlu lagi gitu. Jadi ini ada 2, yang sebelah sini ini adalah IPD adjustment ya. IPD adjustment itu buat untuk geser-geser jarak lensanya nih, kan jarak mata tiap masing-masing orang kan beda ya. Kalau ini aku geser-geser ya gini, ini akan bergerak-gerak nih tuh.
bergerak ke kiri ke kanan ya. Jadi ngikutin nanti jarak antar mata kita yang kiri sama kanan itu dipasin aja pakai IPD adjustment. Untuk yang Fatshark HDO punya saya yang lama itu juga sama ada ya, nanti kita compare ya. Nah ini juga sama nih, Fatshark ini ada IPD adjustment ya, tapi bentuknya seperti ini, cuman dia nggak ada focus length adjustment. Untuk built-in diopternya itu nggak ada. Kalau ini ada nih di sebelah sini. Nah ini yang support untuk mata minus 6 sampai plus 6. Cuman kalian nggak usah khawatir kalau misalkan kalian punya minus atau plus yang agak di luar itu. Kalau yang plus saya belum pernah coba ya, tapi kalau minus, karena ini saya coba sendiri, mata saya ini cukup parah. Minusnya itu di atas 6 ya, di salah satu mata kanan saya itu di atas 6,5 atau 6,75, aku agak lupa. Tapi saya coba geser-geser di sini sampai mentok gitu, saya masih bisa melihat dengan clear ya layar yang ada di sini. Jadi ini yang membuat saya beralih ke si Skyzone ini ya, karena layarnya bisa dilihat dengan jelas tanpa bantuan lensa diopter. Jadi memang FPV Google ini cocok-cocokan lah ya, buat untuk pilot yang mungkin masalahnya sama dengan saya ya, berkacamata, punya mata yang kurang normal gitu ya. Minusnya, apalagi minusnya kayak saya, minusnya yang salah satu matanya itu minusnya agak parah, itu pakai ini saya coba itu bisa. Nah kalau yang untuk yang Fatshark ini kan nggak ada focus adjustmentnya, makanya itu pakai bantuan lensa diopter kayak gini ya Fatshark itu. Nah kayak gini, cuman ini sampai minus 6 doang kalau nggak salah ya. Jadi ini bisa dimasukin ya kayak gini untuk bantuannya buat yang matanya kurang normal. Nah ini yang mata kanan saya yang parah ya, ini tuh sampai saya rangkap nih, karena memang mata saya kan yang kanan nih minus 6 lebih ya. Jadi ini sampai saya rangkap, ini satunya itu minus berapa plus minus berapa gitu ya. Akhirnya saya dapat gambar yang agak terang di sini ya, udah bisa nyaman. Cuma ini akhirnya jadi agak maju ya ininya tuh. Kalau kalian lihat ini agak maju daripada yang ini. Ini kalau ininya nggak diganti ya foamnya, itu bulu mata kita itu nempel sampai di sini, kurang nyaman. Ini karena ini saya ganti foamnya pakai punyanya Nubitron, jadi agak lebih nyaman ya, agak jauh lah bulu mata kita nggak sampai nyentuh ini. Kalau misalkan kalian pilot yang berkacamata dan minusnya parah, itu memang agak susah untuk memilih Google, karena pakai Google Box pun juga agak susah untuk ngefokusin, apalagi pakai Google yang model 2 lensa seperti ini ya, itu cocok-cocokan. Jadi sebaiknya saran saya sebelum kalian beli itu coba dulu punya teman atau punya tokonya, kalau menyediain demo produknya itu dicoba dulu kalian nyaman apa enggak. Karena Google ini salah satu yang akan kalian pakai terus sebagai pilot FPV ya, selain radio ya tentunya. Kalau drone sih kalian bisa rakit atau beli jadi, bisa gonta-ganti. Tapi untuk Google sama radio itu dua komponen itu yang akan kalian pakai terus sebagai pilot FPV. Oke lanjut ya ke penjelasan fitur lainnya. Nah ini yang tadi ya udah support untuk focus adjustment sama IPD adjustment di sininya. Ini kalian tinggal sesuaiin aja di mata kalian. Harusnya sih untuk semua kondisi, kecuali yang silindris ya. Mungkin silindris saya nggak tahu, karena mata saya hanya minus parah, tapi cuman minus aja, nggak ada silindrisnya. Itu pakai ini nyaman-nyaman aja. Tapi kalau misalkan ternyata nggak nyaman, mesti pakai lensa khusus, pakai ini kayaknya nggak cocok buat pilot yang seperti itu ya. Mungkin cocoknya pakai yang model Fatshark ini yang ada slot untuk diopter tambahannya. Nah untuk port selanjutnya yang di bagian bawah Google Skyzone O4X ini, terus ini ada USB Type-C ya port, jadi bukan micro USB. Ini bagus banget, dan ini bisa untuk powering Google ya.
Jadi kalau misalkan kalian kehabisan baterai gitu ya ketika terbang, kemudian kalian colok dari power bank pakai ini, itu bisa nyala ini. Di sininya ada head tracker out gitu ya. Ini saya nggak pernah pakai ya head tracker, tapi ini udah disediain. Kemudian di sini untuk DC in untuk power si Google-nya pakai port 5,5 nih kayaknya ya, DC in-nya. Untuk strapnya ini udah bagus ya, Skyzone ngasihnya strap yang ininya udah tebel ya, tingginya. Oh ya, untuk fan-nya ini di powernya sini ketika kita nyalakan itu fan-nya otomatis akan nyala ya, jadi nggak perlu dipencet lagi kayak yang Petsak HDO. Ini kan masih ada pencetan ini nih. Nah, ini buat nyalain fan-nya manual. Jadi ketika colok nih, ini langsung nyala ya. Kalau yang Petsak HDO itu nggak ada tombol powernya. Jadi ketika colok DC in di sini, itu otomatis langsung nyala nih Google-nya. Dan kalian mesti nyalain manual kalau misalkan mau nyalain fan-nya gitu. Makanya di sini ada balance konektornya di sini selain untuk yang DC in-nya. Ini sama-sama OLED ya. Dua-duanya ini sama-sama OLED layarnya. Cuman layarnya yang si Skyzone O4X ini lebih clear, lebih jernih dan lebih lebar ininya ya, ukuran layarnya. Kalau yang untuk Petsak HDO ini layarnya kecil nih kalau dilihat di di sininya nih. Nah, ini kalau nggak salah itu FOV-nya itu sekitar 36 derajat ya. Sementara ini itu 46 derajat kalau nggak salah. Jadi gede banget, wide banget ya. Dan resolusinya ini lebih tinggi ya dari ini. Ini kayak resolusinya itu masih 960 kali 7 berapa ya, saya lupa. Kalau yang untuk Skyzone ini udah 1280 kali 960 kalau nggak salah resolusinya. Jadi cukup tinggi juga resolusinya. Cuman sebenarnya kalau masih standar definition ya untuk Google Analog, sebenarnya bedanya nggak terlalu jauh banget. Beda kalau misalkan high definition ya, itu pengaruh banget. Tapi kalau secara kejernihan layar memang si Skyzone ini lebih bagus ya daripada HDO ini. Kalau di compare sama HDO 2 saya nggak tahu karena saya nggak punya HDO 2. Ini Skyzone O4X, ini saya yang Skyzone O4X yang versi 2 ya. Ini ada tulisannya ya versi 2. Itu DVR-nya bisa record sampai 60 fps ya. Dengan coder H264 itu bisa sampai 60 fps. Saya belum coba, nanti kita coba aja ketika pengetesan ya. Terus kita coba nyalain ya. Nah, ini aku singkirin dulu yang Petsaknya. Kita coba nyalain pakai ini ya, pakai power bank nih. Nah, ini enaknya nih, kita bisa powering up Google-nya itu pakai power bank biasa ya, power bank handphone. Tapi sebaiknya sih power bank handphone yang minimal quick charge 2 lah ke atas ya, biar power ngangkatnya itu lebih bagus ya. Takutnya kalau yang power bank murah atau power bank biasa nggak kuat buat ngangkat ini. Nah, ini untuk nyalainnya, tombol powernya ini ada di sebelah sini ya, saya lupa nyebutin tadi. Ini tinggal ditekan kemudian ditahan ya. Ini ada lampunya warna biru. Nah, ini udah nyala ya, tuh kelihatan nyala ya, warna biru. Ini karena ketutupan lampu aja jadi kelihatan nggak nyala nih. Sebenarnya nyala warna biru. Nah, untuk ininya saya nggak tahu bisa dilihatin nggak ya di kamera ya, dalamnya itu jernih banget. Saya udah sempat coba tadi, sempat nerbangin juga sekali, nggak susah memang. Tapi yang jelas ini layarnya jernih ya. Emang kalau nggak nyoba sendiri dengan mata kepala sendiri memang susah sih untuk ngerasain Google nih. Sensasi FPV-nya itu baru kerasa kalau kita pakein Google-nya ya. Itu kualitasnya seperti apa. Jangan di-compare dari DVR, karena DVR itu biasanya juga rekaman hasil Google itu ada
degradasi lah, nggak sesuai dengan yang apa kita lihat dengan mata asli. Nah ini kalau coba aku munculin menunya, kelihatan nggak ya di sini? Nah itu kan muncul menunya. Ini tinggal pakai ini jog wheel ini untuk gerak-gerakin menunya. Nah ini kalian bisa gerakin pakai jog wheel. Ini jog wheelnya juga lumayan presisi ya. Nah ini enak nih, bisa menu banyak pun juga gampang kalau pakai jog wheel nih. Tinggal kalian scroll aja masuk. Ini nggak tahu kelihatan nggak ya di kamera, cuman saya pengen jelasin tapi saya sendiri nggak bisa ngelihat nih apa namanya tulisannya kecil-kecil. Nah ini ada pengaturan image ya, bawaannya itu ada standar, kemudian ada macem-macem nih, kalian bisa coba sendiri ya, atau kalau mau adjust manual ini juga bisa untuk contrast, brightness, saturation, hue itu kalian bisa set sendiri. Ini kita biarkan aja set standar. Oke, kita balik ya. Ada menu DVR. Ini ada untuk cyclic record. Ini bisa untuk looping ya, untuk di micro SD nya. Jadi kalian nggak perlu delete, dia akan ngelooping sendiri kalau kapasitasnya itu mau habis. Terus auto record ini bisa di on offin. Terus untuk ini untuk lengthnya maksimumnya untuk satu file itu berapa, ini panjangnya di set defaultnya itu 30 menit. Terus ini untuk record audio. Nah record audio ini aku offin aja karena biasanya suaranya juga nggak bagus ya. Terus yang ini untuk format ya, format SD cardnya. Ada menu sistem. Ini banyak ya menunya. Nah, terus di sini ada display ya. Nah ini display yang penting ini, yang ini nih aspek rasionya untuk Google ini tuh bisa digonta-ganti ya, 4:3 atau 16:9. Itu kalian bisa ubah sesuai selera aja. Kalau saya biasanya terbang pakai 4:3 ya, karena saya biasa pakai itu, jadi vertikal sama horizontalnya itu lebih rata ya daripada yang 16:9. Balik lagi sih itu selera masing-masing pilot ya, tapi yang jelas untuk Google ini tuh bisa diganti-ganti ya aspek rasionya. Ini menunya banyak ya, mungkin nggak bisa dijelasin satu-satu karena saya juga perlu belajar nih menunya ini. Cuma ini menunya sama ya dengan Cobra X ya. Saya pernah punya nih Google Box yang Cobra X, itu menunya sama kayak gini nih, sama persis mungkin ya. Mungkin ada tambahan beberapa ya, kayak yang aspek rasio itu kayaknya di Cobra itu nggak tahu ada apa nggak ya, saya agak lupa. Kayaknya yang Cobra itu udah saya jual ya, karena saya ternyata nggak cocok pakai Google yang modelnya box. Mata saya nggak bisa fokus di screennya. Tapi yang ini saya coba itu bisa fokus ya, dari ujung bawah sampai atas, kiri kanan itu saya bisa fokus ya mata saya. Oke, kita return ya. Ini cukup intuitif ya menunya. Jadi pakai desain layout jog wheel nih akan membantu banget dalam navigasinya. Jog wheel yang sebelah kanan ini untuk ganti bandnya ya. Jadi band sama channel sama mode receivernya. Jadi mode receiver untuk ini tuh ada dua ya, mode rapid mix. Nah itu algoritma bawaannya si Steady View, atau pakai yang mode diversity. Jadi kalau yang diversity itu biasanya kalau untuk kamera-kamera yang ada di drone-nya itu kadang nggak cocok ya dengan yang Steady View. Itu biasanya diubah dengan ke diversity, modenya itu bisa normal kembali. Cuman kalau untuk rapid mix itu kadang ada beberapa kamera yang nggak terlalu support, jadi gambarnya atau penangkapan image-nya itu jadi rolling ya. Karena saya nggak tahu kenapa, mudah-mudahan itu karena software doang, yang karena firmware diupdate firmware-nya bisa jalan.
Terus untuk yang jack wheel sebelah kiri ini untuk volume sama ganti modenya, mode receiver maksudnya ya. Jadi kalau kalian pakai receiver eksternal ya, bukan pakai bawaannya, misalkan pakai rapid fire atau TBS fusion gitu, itu kalian mesti ganti RF mode-nya itu pakai yang RF third party, bukan RF yang bawaannya si Skyzone. Itu gantinya ada di jack wheel yang ada di sini. Oke, paling itu ya yang bisa saya review sejauh yang saya tahu ya. Ya kalau misalkan review saya itu kurang tepat, ada yang salah, mohon dikoreksi aja di komentar di bawah. Saya akan coba terbang membiasakan pakai Google baru ini, itu rasanya seperti apa. Nanti mungkin kalau memang perlu akan saya bikinkan video lanjutan lah untuk pengalaman memakai Google Skyzone O4X, Google flagship terbaru dari Skyzone ya, yang untuk menandingi Google analognya punyanya Fatshark ya. Jadi saat ini untuk Google analog flagship terbaik ya, atau bisa dibilang termahal atau terbaik atau kelas tertingginya, itu salah satunya yang dari Skyzone ini, si Skyzone O4X. Kemudian untuk yang Fatshark itu yang HDO2, terus ada juga Orca. Nah itu tapi kayaknya nggak masuk ke Indonesia ya, dan produksinya kayaknya itu juga di seluruh dunia itu nggak banyak. Terus untuk Ishin itu ada Ishin O3O ya, O3O ya, atau gimana sih bacanya, itu sama kayak gini, mirip banget, cuman bedanya di resolusinya itu agak sedikit lebih rendah daripada yang Skyzone O4X. Tapi kalau secara desain, layout dan segala macam itu sama persis ya, sama mungkin DVR-nya yang Skyzone versi 2 ini support sampai 60 fps ya. Nanti kita coba ya, liatin di video yang lain hasil footage dari perekaman DVR si Skyzone ini. Oke, paling segitu dulu ya video dari Catri, karena udah cukup panjang juga videonya, unboxing dan review Skyzone O4X ya, FPV Google flagship dari Skyzone. Mudah-mudahan ini juga awet ya, karena ini kalau rusak juga susah untuk ngeklaim ya. Mudah-mudahan keawetannya itu sama dengan kayak yang Fatshark ya. Ini HDO, ini Fatshark HDO ini bandel ya, cukup bandel juga. Ini pernah jatuh tapi jatuhnya nggak terlalu parah, dan sampai sekarang pun ini umurnya udah 1,5 tahun lebih, itu masih oke ya. Cukup mungkin ya videonya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Silakan kalian komen aja di bawah kalau misalkan ada saran. Thank you udah melihat video saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye bye.